Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Deppa yang sekarat dan 10 fakta dan hal yang akan terjadi pada Deppa yang harus kalian ketahui sebelum kematiannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Untuk sekarang ini, bisa dibilang kita masuk dalam arc Deppa nih, dimana musuh utama di arc ini adalah Deppa, salah satu inner Kara. Awalnya kami menduga bahwa Deppa ini hanya numpang lewat saja di episode Boruto kemarin. Namun ternyata Deppa ini terus dimunculkan. Bahkan di episode 169 kemarin, ada yang aneh tentang Deppa ini, di mana dia seperti dalam keadaan yang tidak baik setelah terkena serangan Chocho dan Shinki. Nah, dari sini mulai bermunculan kabar bahwa sebentar lagi Deppa akan mati. Karena selain mengalami masalah pada tubuhnya, Deppa juga dicari oleh 3 desa ninja besar. Baiklah, tanpa panjang lebar langsung saja. Ini dia 10 fakta yang harus kalian ketahui tentang Deppa yang sebentar lagi akan mati. Check this out. Oh ya guys, sebelumnya kami ingin menginfokan dulu ya, bahwa next video kita akan membahas mengenai manga Boruto chapter 51, di mana Naruto mengeluarkan mode terakhirnya dan juga ada yang akan dikorbankan. Nomor 1, Deppa sekarat. Ini yang lagi hangat-hangatnya tentang Deppa nih guys, di mana Deppa di dalam episode 169 setelah menahan serangan Chocho, tangannya mengeluarkan asap. Selain tangannya yang mengeluarkan asap, raut wajah Deppa juga berubah drastis, di mana yang awalnya penuh nafsu bertarung menjadi seperti kaget dengan keadaan tangannya. Yang anehnya lagi adalah Deppa bisa diserang oleh Shinki dengan pasir besinya. Padahal kita tahu bahwa tubuh Deppa sangatlah keras. Setelah terkena serangan Shinki ini, Deppa malah meninggalkan benda yang ia cari, yaitu Kugutsu bulan milik Toneri yang digunakan oleh Urashiki dulu. Nah, mungkinkah tubuh Deppa ini sudah mencapai batasnya? Karena saat dia mengeluarkan jutsu pamungkasnya, tubuh Deppa mengeluarkan asap. Lalu karena tubuhnya yang sekarat inilah, Shinki bisa menembus tubuh Deppa, yang membuat Deppa shock karena telah lama tidak mendapatkan luka. Dan Deppa malah pergi dengan membawa tangan kosong. Dan sepertinya dia akan pergi untuk memperbaiki dirinya di tempat ilmuwan yang menciptakannya. Nomor 2, Deppa mati. Bukan hanya sekedar desas-desus saja ya guys, tapi Deppa memang benar akan mati dalam beberapa episode ke depan nantinya. Karena banyak sekali fakta yang menunjang bahwa Deppa memang akan mati. Fakta yang pertama adalah, sama seperti dengan Urashiki, Deppa ini juga tidak ada di manga. Yang itu artinya sama seperti Urashiki juga, dia memang telah mati sebelum masuk arc AO. Lalu fakta yang kedua, tubuh Deppa mulai mengalami masalah. Dan dari raut wajah Deppa pun, sepertinya dia sudah bosan hidup. Makanya dia tidak patuh dengan Jigen. Lalu fakta yang ketiga, Deppa adalah musuh utama di arc yang lumayan panjang ini. Dan kalian pasti tahulah apa yang akan terjadi pada musuh utama di arc Boruto sebelumnya, yaitu sebuah kekalahan. Nomor 3, Deppa adalah cyborg. Hampir semua anggota Kara adalah cyborg nih guys. Dan sepertinya Deppa ini juga adalah sebuah cyborg sama seperti yang lainnya juga. Itu terlihat jelas dari saat Deppa terkena serangan pukulan besinya Shinki, di mana tubuh Deppa saat itu yang bahkan tidak diselubungi oleh baja karbonnya, namun bisa menahan serangan Shinki itu. Selain menahan serangan Shinki, saat menerima serangan dari mode Senin Mitsuki pun, tubuh Deppa juga mengeluarkan asap. Yang itu artinya memang benar tubuh Deppa adalah mesin. Lalu satu lagi nih, bukti tentang Deppa adalah cyborg, yaitu saat Deppa marah dan menyerang dinding besinya Shinki. Di sini terlihat muncul asap dari tubuhnya Deppa. Nomor 4, Deppa suka makanan. Deppa sangat sering dimunculkan makan, mulai dari makan buah yang mirip dengan buah setan, sampai makan makanan terkenal di sebuah restoran terkenal. Namun ada yang aneh nih, di mana sehabis makan,
Depa pasti mengamuk dan membunuh semua orang yang ada di dalam restoran itu dengan raut wajah yang kesal. Ada 3 kemungkinan nih kenapa Depa melakukan hal ini. Yang pertama, seperti slogan Depa, di mana orang yang bertemu dengannya akan sial bahkan mati. Mungkin alasan inilah kenapa dia selalu membunuh orang yang ia temui. Yang kedua, Depa kesal karena makanan yang ia makan tak seenak yang ia bayangkan. Karena kalau dilihat-lihat lagi, restoran yang dikunjungi Depa adalah restoran nomor 1 di sebuah negara. Lalu yang ketiga, Depa kesal karena tidak bisa lagi merasakan enaknya sebuah makanan. Karena tubuhnya sekarang ini adalah sebuah mesin, di mana ini pernah diungkapkan sendiri oleh Delta yang juga adalah sebuah cyborg. Mungkin sebelum menjadi cyborg dulunya, Depa ini adalah seorang pencinta kuliner kali ya. Makanya Depa tahu tentang restoran terkenal di seluruh dunia. Nomor 5, Depa dikalahkan Boruto. Setelah kekalahannya dari Depa, Boruto dan Sarada memiliki tekad untuk membalas dendam kepada Depa dan juga ingin melampaui cyborg dengan pertahanan terkuat itu. Dan sekarang pun, Boruto Sarada sudah habis-habisan dalam pelatihannya. Dan pada episode 171 nanti, bahkan Boruto akan latih tanding melawan Sojoji yang memiliki jutsu perisai angin. Dilihat dari seriusnya Kakashi dalam melatih Boruto sampai harus membebaskan tahanan untuk sementara yaitu Sojoji agar bisa menguji Rasengan-nya si Boruto. Menurut kami, misi balas dendam Boruto terhadap Depa ini akan benar terjadi. Dan mungkin Rasengan baru Boruto lah nantinya yang akan mengalahkan si Depa. Nomor 6, Depa anggota Kara yang tidak patuh. Organisasi Kara adalah organisasi yang bergerak secara sembunyi-sembunyi. Saking rahasianya organisasi ini, pihak Konoha pun selama bertahun-tahun tidak mengetahui tentang Kara. Lalu terbongkarnya Kara ini sendiri dikarenakan Sojoji yang mengungkit tentang segel karma Boruto yang pernah dilihatnya dibahas oleh Kara. Nah, melihat dari organisasi Kara yang sangat rahasia ini sangat terbalik dengan Depa, di mana Depa sangat bertindak secara terang-terangan. Bahkan dari percakapan Depa dan Victor, terlihat jelas bahwa Depa memang tidak patuh dengan organisasi Kara. Bahkan dia seperti sudah siap mati jika diberi sanksi oleh Jigen. Nomor 7, Depa tipe sensor. Sadarkah kalian bahwa Depa selalu berhasil menemukan targetnya secara cepat? Mulai dari saat menemukan tim Boruto, bahkan menemukan Kugutsu bulan yang dicari oleh si Kadai. Nomor 8, Depa ahli taijutsu. Walaupun memang kekuatan utamanya adalah teknologi baja karbon, namun tetap saja Depa memiliki teknik taijutsu yang sangat kuat. Bahkan pergerakan Depa ini bisa membuat Sharingan Sarada jadi tak berkutik. Jadi kalau misalkan Depa ini bertarung dengan Rock Lee, maka akan sangat menarik nih. Nomor 9, Depa killer sejati. Depa memiliki mutu siapapun orang yang bertemu dengannya akan mengalami kesialan, dan mungkin yang dimaksud kesialan ini adalah orang itu akan dibunuh Depa atau mengalami luka. Tapi untuk masalah kesialan, kayaknya memang bener deh ya. Karena saat tim Shikade bertemu dengan Depa, walaupun mereka tidak dihajar oleh si Depa itu, tetap Shikade sial yaitu terlambat dalam misi. Kalau dilihat-lihat lagi ya, si Depa ini mirip dengan Hidan di Akatsuki dulu, di mana Hidan adalah sosok maniak yang suka membunuh siapapun orang yang dia temui. Nomor 10, Depa memiliki mood yang cepat berubah. Depa memiliki sifat yang sangat percaya diri dan suka menyombongkan kekuatannya. Namun sifat Depa ini bisa berubah drastis menjadi cemberut saat dia kesal. Dan bisa dibilang, Depa adalah orang yang moodnya cepat berubah. Bahkan saat dia kesal, dia hanya berdiam saja dan menghiraukan yang ada di sekitarnya. Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai 10 fakta menarik tentang si Depa yang harus kalian ketahui ya sebelum si Depa ini tewas. Karena sepertinya nih dalam beberapa episode ke depan ya, si Depa ini mungkin akan nasibnya itu sama seperti Urashiki, di mana dia itu akan tewas. Makanya dia itu tidak akan masuk di manga Boruto tentang arc-nya Ao ya. Dimana kan kayaknya nih sebentar lagi ya arc Ao akan diadaptasikan di anime Boruto.
Jadi bagaimana nih menurut kalian nih guys? Kira-kira nih siapakah yang akan mengalahkan si Deppa ini? Apakah Boruto dengan jutsu barunya? Ataukah Kashin Koji yang diperintah oleh Jigen? Karena si Deppa ini sudah banyak sekali membuat masalah. Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.